Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini marilah kita duduk sejenak dan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia bahwasanya pembahasan kita di sesi yang kedua ini adalah berkaitan dengan mengapa kita perlu belajar bahasa Arab. Kaum muslimin yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama adalah karena bahasa Arab inilah adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa dalam agama Islam. Dan tidaklah kita ragu bahwasanya bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab ini kalau kita statuskan sebagai anggota badan, ini ilmu bahasa Arab itu adalah sebagai kepala dari ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya. Bahkan sebagian ulama ini menstatuskan ilmu bahasa Arab itu ibarat status hati bagi badan. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang luhur untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam. Dan dengan bahasa Arab inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan dia yaitu Al-Qur'an Arabian dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan li'anna lughatal arabi afshahul lughat. Hal ini dikarenakan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas, wa awsa'uha, dan bahasa yang paling luas cakupan maknanya, wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nafsi bin nufusi, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling bisa untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hati manusia. Oleh karena inilah kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang paling mulia sampai akhir dari ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka dari penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah bahasa Arab, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bahasa Arab, menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memilih sesuatu, mengutamakan sesuatu dibandingkan dari yang lainnya, maka ini ada tujuan tertentu dan ada hikmah tertentu, bukan asal pilih, bukan asal comot saja. Pasti ada hikmahnya. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih bahasa Arab, tidak bahasa-bahasa yang lainnya, karena diantaranya adalah yang pertama adalah dia adalah bahasa yang paling fasih. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang paling jelas. Kemudian yang ketiga adalah paling ausa, paling luas cakupan maknanya. Kemudian yang keempat adalah dia paling bisa untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di hati manusia. Dan para ulama bahasa mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini merupakan di antara bahasa yang paling tua di dunia. Dan semakin tua bahasa, akan semakin lengkaplah dia dalam mengungkapkan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Contoh real adalah semisal istilah cinta saja, itu di dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan lebih dari 10 istilah. Ada cinta yang diistilahkan dengan mahabbah, ada cinta yang diistilahkan dengan al-aisku, ada cinta yang diistilahkan dengan al-gharam, dan istilah-istilah lainnya yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan cinta. Tapi ada bedanya. Kalau al-mahabbah itu adalah kecintaan yang diiringi dengan rasa kasih sayang terhadap yang dicintai.
Kalau al-isku itu adalah cinta, bahasa kita mungkin mabuk cinta. Cinta yang berlebihan, dalam artian mabuk cinta. Dia mencintai sesuatu dengan kadar berlebihan. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah apa? Asik. Nah, asik itu berasal dari kata al-isku. Kemudian al-gharam itu adalah mencintai sesuatu yang haram. Lebih cenderung kecintaan berdasarkan hawa nafsu. Maka untuk cinta saja, maka memiliki beberapa macam istilah yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya dia paling bisa untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan. Contoh yang lain misalkan kita kenal dalam bahasa Arab, sebagaimana bahasa Indonesia ada sinonim, muradif. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia yang sinonim, contoh kata yang bersinonim contohnya apa? Apa? Banyak. Apa? Contoh kata yang sinonim, ini sinonim dengan ini, saya dengan aku, sinonim tidak? Sinonim. Apalagi? Kamu dengan Anda sinonim? Sinonim. Saya tanya, ada bedanya enggak? Saya dengan aku, Anda dengan kamu, ada bedanya? Ada bedanya gimana? Formalitas. Masalah formalitas. Anda lebih formal daripada kamu, saya lebih formal daripada aku. Maka ini pun ada di dalam bahasa Arab. Ada kata-kata yang dia sinonim tapi memiliki perbedaan. Boleh jadi dari tata caranya, boleh jadi dari kadarnya ataupun yang lainnya. Contohnya misalkan jalasa dan qa'ada misalkan. Kata jalasa dan qa'ada kurang lebih diterjemahkan sama dengan istilah duduk kalau dalam bahasa Arab. Tapi tata caranya berbeda. Kalau jalasa itu adalah ketika dia dari berdiri kemudian duduk. Tapi kalau ada tadinya duduk di lantai kemudian disuruh duduk di kursi, maka sama-sama artinya duduk, tapi pada asalnya gambaran realnya berbeda. Maka dengan memahami seperti ini, kita bisa memahami dengan sempurna makna ayat, makna hadis Rasulullah SAW apabila kita sudah belajar bahasa Arab. Itu yang pertama, karena bahasa Arab inilah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua tadi yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, karena dia adalah bahasa yang paling fasih. Contoh yang lain misalkan dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada jatuh itu macam-macam. Ada geblak, ada gelewang, dan yang lain-lainnya. Ini sama-sama artinya jatuh, tapi gambarannya beda. Kalau geblak itu duduk di sini, jatuhnya ke belakang. Kalau gelewang ke samping. Ini dalam bahasa Arab juga ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Iqtidah Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan ketika sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab dan menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mubalighan anhu al-kitab wal hikmata, beliau adalah sebagai penyampai Al-Qur'anul Karim dan juga menyampai tafsir dari Al-Qur'anul Karim bilisanihi al-arabi, dengan berbahasa Arab pula. Waja'ala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang terdahulu masuk Islam yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mutakallimina bihi, pun berbahasa Arab. Walam yakun sabilun ila dhabti din wa ma'rifatihi illa bi dhabti hadzal lisan. Dan tidaklah ada jalan untuk menjaga agama ini dan mengenal agama ini kecuali dengan sebelumnya mempelajari dan mengenal bahasa Arab. Maka menjadilah mempelajari dan mengenal bahasa Arab ini termasuk bagian dari agama Islam itu sendiri. Maka yang pertama,
Sudah dijelaskan tadi, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Yang kedua, ternyata Rasulullah SAW pun menyampaikannya dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah para sahabat radhiyallahu anhum pun orang Arab berbahasa Arab. Kemudian yang keempat adalah agama ini tidak mungkin bisa dipahami dan tidak bisa dijaga dan tidak mungkin bisa dijaga kecuali apabila kita mempelajari bahasa Arab dulu. Sehingga menurut berdasarkan empat alasan ini, maka kesimpulannya adalah mengenal dan mempelajari bahasa Arab itu adalah sebuah keniscayaan. Selesai perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Itu adalah kitab Al-Qur'an Arabian berbahasa Arab ghaira dhi iwaj, yang tidak bengkok. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an ini yang berbahasa Arab dengan tidak bengkok. Bahasa kita adalah istiqomah. Maka bahasa Arab ini adalah bahasa yang istiqomah, konsisten. Bahasa yang konsisten, tidak pelin-pelan. Dan dia adalah bahasa yang paling jujur dan paling fasih untuk mengungkapkan sesuatu. Contoh gampang, kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu baik pelakunya laki-laki atau perempuan, pelakunya tunggal ataupun banyak, itu sama. Saya belajar, mereka belajar, kami belajar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja ini berubah bentuk sesuai dengan siapa dan berapa jumlah pelakunya. Misalkan kalau pelakunya saya, maka saya bilang ana darastu. Saya darastu, sudah belajar. Tapi kalau pelakunya kamu, maka kita bilang anta darasta. Kamu belajar, pakai darasta. Kalau nahnu, kami, nahnu darasna. Kami telah belajar. Maka dia jujur. Ini yang belajar siapa? Kalau bahasa Indonesia ini kata kerja masih memungkinkan untuk enggak jelas maknanya itu siapa pelakunya. Misalkan ada orang belajar, tuh lagi belajar, misalkan tuh lagi belajar. Dengan semata-mata kita dengar tuh lagi belajar, maka muncul pertanyaan siapakah yang lagi belajar. Tapi kalau dalam bahasa Arab langsung bisa diketahui. Darosta, kamu belajar. Darostum, kalian belajar. Darasu, mereka belajar. Maka kita bisa lihat pelakunya siapa langsung dari perubahan kata kerja tersebut. Maka dia bahasa yang istiqomah, paling lurus dan paling jujur untuk mengungkapkan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bilisanin arabiyyin mubinin. Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab mubin, yang jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berikan sifat kepada bahasa Arab ini dengan keadilan di dalam firman-Nya, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Wa kadzalika, dan seperti demikianlah, anzalnahu, kami turunkan dia, hukman, dengan hikmah, dengan bijak, Arabian, dan dia merupakan sesuatu yang menggunakan bahasa Arab. Dan hikmah mengandung al-adl, keadilan. Maka bahasa Arab ini mengandung keadilan. Maka ini adalah di antara keutamaan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala sifati dengan apa? Istiqomah. Dia bahasa yang istiqomah. Ghair dhi iwaj, tidak bengkok. Kemudian Allah sifati dengan al-bayan, yaitu dengan bahasa yang jelas. Bilisanin Arabi mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sifati bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang adil, hukman Arabiyah. Kemudian penjelasan dari ulama yang lain, dari ulama Abu Ishaq Az-Zajjaji, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Abbas Al-Mubarrid, beliau mengatakan,
Dahulu sebagian ulama salaf mereka mengatakan alaikum bil arabiyah. Di antara pesan ulama salaf terdahulu adalah berpesan kepada murid-murid ataupun orang-orang di zaman-zaman beliau dengan beliau katakan alaikum bil arabiyah. Wajib bagi kalian belajar bahasa Arab. Fa innahal muru'atu adh-dhahirah. Karena bahasa Arab ini adalah sebuah kehormatan yang bisa dilihat. Kehormatan yang jelas, yang nyata. Wahya kalamullahi azza wa jalla wa anbiya'ihi wa malaikatihi. Dan dia merupakan perkataan atau bahasa yang dipakai oleh Allah azza wa jalla, para nabinya dan juga para malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Abul Abbas Al-Mubarrid, salah seorang ulama, beliau katakan bahwasanya ulama salaf terdahulu berpesan, di antara pesannya adalah wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini merupakan sebuah kehormatan. Dan jelas sekali bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu pula para nabi dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Begitu pula kalimat-kalimat yang diucapkan oleh malaikat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah beliau katakan tadi, karena Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para malaikatnya juga menggunakan bahasa Arab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah bahasa Arab tadi sudah kita jelaskan kenapa penting, karena dia adalah bahasa pilihan Allah. Dan setiap hari kita beribadah tidak terlepas dari bahasa Arab. Yang pertama misalkan untuk sholat, syarat sholat adalah di antara rukun sholat adalah surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah setiap hari, maka sebuah hal yang aneh apabila kita baca surat Al-Fatihah setiap hari tapi tidak tahu arti dari surat Al-Fatihah tersebut, tidak tahu arti kandungan maknanya, dan tidak tahu arti dari konsekuensi-konsekuensi yang dikandung oleh surat Al-Fatihah tersebut. Dan itu semua itu kembalinya kemana? Mempelajari bahasa Arab. Contoh real misalkan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ayat berapa? Surat Al-Fatihah. Ayat ke-4, ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim menurut bagian ulama. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bagi ulama yang berpendapat bahwasanya bismillah itu adalah salah satu dari surat Al-Fatihah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang ke-5. Kalau pendapat yang kedua, bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in termasuk ayat yang ke-4. Ayat ke-4. Kalau diterjemahkan letterlek, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, terjemah letterleknya adalah iyyaka kepadamu, na'budu kami beribadah, wa iyyaka nasta'inu dan kepadamu kami minta tolong. Itu terjemah letterleknya. Lalu kenapa bisa sampai ada terjemahannya kepadamu, ada terjemahannya? Maka ini tidak mungkin kita pahami kecuali sebelumnya kita belajar ilmu bahasa Arab, terlebih khusus ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab. Kenapa ini? Kok bisa sampai ada terjemahannya? Jawabannya adalah karena ada objek yang harusnya terletak di belakang, kemudian dia dikedepankan. Di dalam bahasa, di dalam kaidah itu ada kaidah yang berbunyi taqdimu mahaqquh at-ta'khiru yufidu al-hasra. Mengedepankan sesuatu yang harusnya terletak di belakang itu menunjukkan pembatasan. Maka di dalam bahasa Arab yang namanya objek itu pada asalnya terletak setelah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan susunan standarnya apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Ini kalau susunan standar kata dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Indonesia, subjek dulu, baru predikat, objek, keterangan. Nah kalau dalam bahasa Arab berbeda. Susunan standarnya adalah predikat dulu, fi'il dulu, kemudian subjek, fa'il, kemudian baru objek, maf'ul bih.
Ringkasnya, objek ini pada dasarnya terletak setelah fi'il, setelah kata kerja. Susunan standarnya adalah objek terletak setelah kata kerja. Nah, ternyata kalau ada dalam sebuah kalimat disebutkan objeknya dulu baru kata kerjanya, maka kalimat ini menunjukkan pembatasan. Sehingga di sini pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, objeknya siapa? Kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah. Subjeknya siapa? Kami. Predikatnya beribadah. Objeknya kepadamu. Berarti objeknya dulu. Karena objeknya dulu, maka di sini muncul terjemah hanya. Kenapa? Karena kalimatnya menunjukkan al-hasr, yaitu pembatasan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kesimpulannya apa berarti? Berarti bahasa Arab ini jangan sembarang bolak-balik kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya. Saya pulang dengan pulang saya itu dalam bahasa Indonesia artinya sama. Mau kemana? Saya pulang. Mau kemana? Pulang saya. Artinya kurang lebih sama. Nah, kalau dalam bahasa Arab hati-hati. Contohnya misalkan saya punya kalimat akaltu khubzan misalkan. Akaltu khubzan. Akaltu artinya apa? Saya makan. Khubzan roti. Saya makan roti. Tapi kalau saya balik, khubzan akaltu, itu artinya hanya roti yang saya makan. Kenapa demikian? Karena objeknya terletak mengawali kata kerja. Maka hati-hati ya, kalau kita bilang akal tuh khubzan, saya makan roti, artinya apa? Tidak menutup kemungkinan saya juga makan pizza, makan nasi, makan yang lainnya. Tapi kalau saya bilang khubzan akal tuh, artinya cuma roti yang saya makan. Sehingga kalau kita bilang uhibbuka misalkan, uhibbuka atau uhibbuki misalkan, bagi yang sudah punya istri, uhibbuki objeknya terletak sebelum atau setelah kata kerja. Setelah kata kerja, berarti menunjukkan pembatasan tidak? Tidak. Kalau saya bilang anti atau iyaki uhibbu, iyaki uhibbu, atau anti uhibbu, atau iyaki uhibbu, maka objeknya setelah atau sebelum kata kerja? Sebelum kata kerja menunjukkan pembatasan, menunjukkan pembatasan. Yang pertama, uhibbuka atau uhibbuki artinya saya cinta kepadamu atau kepada Anda. Kalau iyaki uhibbu artinya hanya kamu yang saya cintai. Berarti kesimpulannya gimana? Nggak salah kalau suami bilang uhibbuki ke istrinya, kemudian ternyata mau nambah lagi. Kenapa? Tidak ada pembatasan. Ini sekedar contoh supaya apa? Ingat di benak pikiran. Ingat di benak pikiran bukan artinya saya ngompor-ngompori untuk yang sudah punya istri kemudian poligami, bukan. Ini masalah lain. Ini bolak-balik kata dalam bahasa Arab itu hati-hati. Nah, kalau kita tidak tahu masalah ini, maka sudah rusak semuanya. Harusnya ini pembatasan kok tidak dibatasi, harusnya tidak dibatasi malah dibatasi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu cabangnya banyak. Ada khitobah. Khitobah itu adalah ilmu bahasa Arab yang dia mempelajari tentang bagaimanakah berpidato atau berceramah dengan baik dan benar. Kemudian ada kitabah atau imla, itu bagaimanakah menulis. Kemudian ada balaghah itu bahasa kita sastranya, sastra bahasa Arab. Kemudian yang lainnya ada ilmu nahwu dan juga ada ilmu sorof. Jadi cabangnya kurang lebih ada 9 atau lebih cabang. Yang kita bahas di sini yang lebih utama adalah 2 cabang saja, yaitu berkaitan dengan ilmu kaidah bahasa Arab atau yang sering kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorof. Namun perlu kita dudukkan perkara di sini tentang bagaimanakah thariqah kita belajar bahasa Arab.
Diakui dalam metode belajar bahasa Arab itu ada kurang lebih 2 metode. Yang pertama adalah metode yang paling ideal, yaitu kita belajar bahasa Arab dari kosakata, kemudian pembentukan kalimat, kemudian ngomong, berani ngomong, baru setelah itu belajar kaidah. Ini idealnya demikian. Kemudian yang kedua adalah metode belajar bahasa Arab dimulai dari belajar kosakata, kemudian kaidah-kaidah bahasa Arab. Untuk ngomong itu nanti. Yang penting kita tahu kaidahnya yang benar bagaimana. Kalau kita baca teks kita bisa paham artinya, bisa terjemah. Kalau kita dengar orang Arab ngomong, kita tahu artinya bagaimana. Meskipun mungkin untuk menjawab dan mengomentari itu mungkin nomor 2. Maka untuk 2 metode ini, mana yang paling baik untuk dipakai? Maka sebagian orang mengatakan yang paling baik adalah yang pertama, karena itu adalah yang ideal. Ada juga yang mengatakan yang kedua saja dulu, karena kita lihat itulah yang lebih penting. Maka monggo, mau belajar bahasa Arab dengan metode yang pertama ataupun metode yang kedua, silakan dipakai, asalkan istiqomah di situ. Asalkan istiqomah di situ. Yang tidak benar adalah ketika dia belajar dengan metode pertama, ini kok kayak gini terus, bosan banget, hada kitabun dzalika masjidun, gitu terus. Kenapa? Karena targetnya apa? Berani ngomong. Kosakatanya kosakata yang mudah-mudah. Buat kalimat tidur bangun tidur sampai tidur kembali itu dibuat dalam bahasa Arab bagaimana? Kemudian dia bosan, kemudian udahlah, saya nggak cocok metode ini, pakai yang belajar kaidah langsung. Belajar kaidah langsung, baru di awal jumpai istilah semisal mustasna apa yang lainnya, ini apa? Marfu, mansub, majrur, ini apa? Mutung lagi, akhirnya apa? Nah, terkena seleksi alam, akhirnya tidak belajar bahasa Arab. Nah, ini yang tidak benar. Maka belajar bahasa Arab harus istiqomah. Terserah mau pakai metode yang pertama atau metode yang kedua. Namun apabila antum adalah orang yang ingin pakai praktis untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ingin antum gunakan sebagai alat untuk membantu antum supaya lebih paham ketika di pengajian, terlebih khusus pengajian kitab, pakai kitab tertentu, maka kita sarankan untuk belajar dengan metode yang kedua, kosakata, kemudian kaidah-kaidah. Atau lebih ringkasnya adalah kita belajar nahwu dan shorof. Dan nahwu dan shorof ini merupakan induk dari ilmu bahasa Arab, induknya. Sebagian ulama mengatakan yang namanya shorof itu adalah ibu bahasa Arab, sedangkan nahwu itu adalah bapaknya. Artinya apa? Tidak terpisahkan. Kalau kita belajar shorof, harus belajar nahwu. Apabila belajar nahwu harus belajar shorof. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih nahwu dan apa sih shorof? Yang sudah belajar, monggo. Yang sudah senior jangan jawab, yang sudah belajar saja. Ya, tapi nggak senior, nggak di sini. Apa beda ilmu nahwu dan ilmu shorof? Konsentrasinya di mana? Ini ada hadiahnya nggak ini kalau jawab pertanyaan? Ilmu nahwu konsentrasinya di mana? Iya, dia konsentrasinya memperhatikan tentang harokat akhir kata. Cuma belakangnya doang. Ini bacanya rojulun, apa rojulan, apa rojulin. Loh kok cuma kayak gitu doang? Ya gampang. Gampang sekali, cuma belakangnya. Cuman dengan salah baca akhir harokat kata, maka dia mengakibatkan salah memaknai kalimat. Bukan memaknai kata, tapi memaknai kalimat. Kata rojulun, rojulan, rojulin artinya sama, seorang laki-laki. Tapi kalau rojulun subjek, kalau rojulan objek, kalau rojulin, kalau dia didahului kata-kata semisal min, ila, fi ataupun yang lainnya. Makanya apabila antum baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, harusnya Bismillahi, antum baca Bismillah, salah. Salah tidak? Salah. Efeknya apa? Efeknya nanti perubahan kedudukan kata di dalam kalimat. Misalkan, saya punya kalimat misalkan
Doroba rajulun rajulan. Doroba rajulun rajulan. Kenapa satunya dibaca rajulun, kenapa yang kedua dibaca rajulan? Alasannya adalah kalau rajulun subjek, kalau rajulan objek. Saya punya kata yang kedua, kalimat yang kedua. Doroba aliyun Muhammadan. Doroba aliyun Muhammadan. Subjeknya siapa? Ali, objeknya Muhammad. Saya balik. Doroba Muhammadan aliyun. Doroba Muhammadan aliyun. Boleh tidak? Boleh. Siapa subjeknya? Ali, objeknya Muhammadan. Contoh yang lain misalkan Muhammadan doroba aliyun. Muhammadan doroba aliyun. Artinya apa? Muhammadan doroba aliyun. Doroba artinya memukul. Iya, hanya Muhammad yang dipukul oleh Ali. Ingat tadi apa? Kalau objeknya di depan berarti menunjukkan pembatasan. Contoh yang lain, misalkan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Perhatikan kata Ibrahima dan perhatikan kata rabbuhu. Dibaca Ibrahima, akhirannya fathah. Kalau akhirnya fathah berarti apa? Objek. Kan bisa Ibrahimu, bisa Ibrahima, bisa Ibrahimi. Bisa nggak Ibrahimi? Nggak bisa. Kita bisa Ibrahimi. Nah, kok nggak bisa ya? Nanti belajar bahasa Arab baru tahu. Ada nggak kata di dalam bahasa Arab atau nama dalam bahasa Arab Ahmadun ditambahin? Tidak ada. Adanya kalau nggak Ahmadu ya Ahmada. Kok bisa kayak gitu? Belajar dulu bahasa Arab. Ini kayak dagang aja ya. Ini gini loh Pak. Ini gimana? Ya beli dulu lah, nanti baru tahu. Ini sama kayak gitu. Belajar dulu baru antum tahu, paham nanti. Ya wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Itu arti asalnya adalah, dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim. Ibrahimanya dibaca Ibrahima, rabbuhu dibaca rabbu, dhamma. Tapi kalau saya balik, wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Maka yang tadinya subjek jadi objek, yang objek jadi subjek. Kalimatnya menjadi, dan ingatlah ketika Ibrahim menguji Rabbnya. Kebalik tidak? Kebalik. Dosa tidak? Dosa. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah tidak? Sah-sah saja. Karena apa? Membaca surat di dalam sholat ini hukumnya sunnah. Yang harus sah itu Al-Fatihahnya. Ya untungnya ini nggak membatalkan sholat, tapi apa? Salah, berdosa. Dan seandainya antum baca keras-keras pakai mikrofon di masjid bulan Ramadan misalkan dari hafalan, dan kemudian ada orang yang tahu, ngisim-ngisim ke orang Jawa bilang memalukan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya orang ini nggak paham bahasa Arab. Harusnya wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, kok dia baca wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu nahwu ini berbicara tentang, atau konsentrasi adalah tentang harokat akhir kata. Kalau ilmu sorof konsentrasinya tentang mengubah kata, mengubah bentuk kata. Misalkan saya punya kata dasar, misalkan doroba. Doroba artinya memukul. Kalau pemukul, doribun. Kalau yang dipukul, madrubun. Kalau pukulah, idrib. Kalau sedang memukul, yadribu. Maka dari satu kata dasar bisa kita ubah menjadi pola-pola yang lain, kemudian menimbulkan makna tertentu. Itu konsentrasi ilmu sorof. Dan antum kalau tujuannya adalah untuk baca kitab gundul, bisa baca kitab gundul, itu adalah antum harus gabungkan dan bisa main nahwu dan sorof secara bersamaan. Antum belajar nahwu tok cuma bisa baca harokat akhirnya benar saja. Ini bacanya pun ini. Terus belakangnya bacanya gimana? Nggak tahu ini, bingung saya. Muhammadun atau Mahmudun ini, nggak tahu lah. Pokoknya ini pun ini karena subjek.
Kalau mau belajar sorof saja, cuma bisa mengubah-ubah kata saja, dia nanti tidak bisa mendudukkan kata di dalam kalimat. Ini bacanya Muhammad ini, tapi nggak tahu ini Muhammadun, Muhammadin, nggak tahu. Maka apa? Juga fatal. Kalau belajar nahwu tok fatal, belajar sorof tok fatal, harus keduanya. Ya, itu adalah apabila kita ingin belajar baca kitab, maka mau nggak mau harus keduanya. Tapi yang perlu dipahami bersama adalah tidak melulu pakai kaidah nahwu dan sorof ketika praktek baca kitab. Harus main apa? Feeling berbahasa. Yang sudah belajar kaidah nanti ya, belajar bahasa Arab, kemudian suruh baca, itu kadang-kadang feelingnya main, kaidahnya nggak main. Ini kayaknya bacanya Muhammad dulu. Kenapa? Ya feeling saya kayak gitu. Kedudukannya apa ini? Apa ya? Ini sigoh apa ya? Tapi saya yakin ini Muhammad. Ini feeling tak pun nggak benar. Feeling tak pun nggak benar. Jadi main nahwu, main sorof, main nilai rasa berbahasa, main feeling berbahasa. Ya, dan berkaitan dengan masalah ilmu nahwu, maka ilmu nahwu ini merupakan ilmu bahasa Arab yang diantara ilmu yang paling penting, karena semua ilmu bahasa Arab itu tidak terlepas dari ilmu nahwu. Mau belajar apa? Khitobah, ceramah, pakai nahwu juga. Ini kalau subjek un, kalau objek an, pakai juga. Belajar apa? Nulis, juga pakai nahwu juga. Mau belajar apa? Balaghah, sastra bahasa, pakai nahwu juga. Mau belajar apa lagi? Yang lainnya misalkan selain ilmu bahasa Arab, tafsir, usul tafsir, harus belajar apa? Nahwu juga. Usul fikih, apalagi? Ini nahwu juga. Dan yang lainnya, maka semua ilmu butuh ilmu nahwu. Maka antum tidak bisa memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang sempurna ketika antum belajar agama Islam secara umum ataupun mulai dari dasar ilmu usul-usul atau pondasinya, kecuali antum belajar dulu kaidah ilmu nahwu, baru antum paham. Ini kok bisa hukumnya haram ya? Ini kok bisa hukumnya mubah? Ini kok bisa hukumnya semuanya boleh? Kok ini ada pengecualian? Nah, itu semuanya bisa kita kembalikan dari pembahasan ilmu nahwu. Dan bagi seorang penuntut ilmu, maka dia hendaknya segera dan harus untuk mempelajari ilmu nahwu ini, dan hendaklah dia merasa malu apabila dia salah baca ketika dia berbahasa Arab, terutama salah baca harokat akhir kata. Maka ini adalah sebuah aib yang besar bagi seorang penuntut ilmu. Dan dulu orang Arab itu mereka sangat amat menjaga diri mereka supaya tidak salah baca harokat akhir kata. Itu orang Arab sendiri, yang kita istilahkan dengan lahan. Lahan itu artinya adalah salah baca harokat akhir kata. Dan mereka memotivasi anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu bahasa Arab ini, yaitu ilmu nahwu. Dan Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala di awal kitabnya, yaitu Bahjah al-Majalis wa Unsul Mujalis, beliau membuat sebuah bab berkaitan dengan pembahasan tentang menjauhi salah baca dan pentingnya mempelajari bahasa Arab. Dan beliau buat bab juga tentang celaan apabila ada orang Arab yang dia pakai gaya bahasa yang aneh. Dan beliau bawakan di kitabnya tersebut berbagai macam cerita-cerita yang berasal dari orang Arab dan juga syair-syair berkenaan dengan masalah ini. Kemudian Ibnu Abdul Barr rahimahullahu juga mengawali babnya ini dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, yang mana Umar ketika itu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Di antara isinya adalah Umar mengawali tulisan surat tersebut dengan beliau katakan, amma ba'du fatafaqahu fi sunnah. Suratnya ringkas. Setelah mengucapkan sholawat dan salam, alhamdulillah sholawat dan salam, kemudian beliau katakan amma ba'du
Fatafaqahu fis sunnah. Pesan beliau adalah hendaklah engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari belajarlah sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Belajar tafakuh fiddin. Nah, sunnah di sini dimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'allamu al-Arabiyyah. Pesan beliau kedua adalah belajarlah bahasa Arab. Ini ngomongnya sama siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Padahal Abu Musa al-Asy'ari orang Arab. Ini orang Arab suruh belajar bahasa Arab. Sama kayak kita, orang Indonesia ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini orang Arab disuruh belajar bahasa Arab. Wa a'riful Qur'ana fa innahu Arabiyyun, maka kemudian i'rablah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Di antara maknanya adalah hendaklah engkau membahasakan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang fasih karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan di kesempatan yang lain, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Hendaklah kalian pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ini merupakan bagian yang penting dari agama kalian. Kemudian beliau lanjutkan pesannya, wa ta'allamu al-fara'idha fa innaha min dinikum, dan juga kalian harus belajar ilmu waris karena dia termasuk juga di dalam agama kalian. Dan betullah sekarang dua ilmu inilah ilmu yang dianggap paling susah untuk dipelajari. Yang pertama ilmu bahasa Arab, yang kita kenal kalau belajar bahasa Arab itu mesti merujuknya kepada berarti belajar nahwu sorof, kaidah dulu. Susah tidak? Susah. Susah. Sebagian orang enggak susah. Faraid mawaris, susah tidak? Susah. Syarat belajar mawaris apa? Harus tahu silsilah. Harus tahu silsilah. Ini khalaqa am. Ini paman dari jalur ibu atau paman dari jalur bapak. Ini sama ini itu berhak dapat warisan atau tidak. Kalau berhak ini karena statusnya ininya ini dan seterusnya. Susah. Apalagi belum nanti hitung-hitungannya. Maka dua ilmu ini ternyata betul sudah diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau katakan ini kepada orang Arab, belajar bahasa Arab dan belajar faraid. Dan ternyata terbukti ini adalah dua cabang ilmu yang dikenal memang susah untuk dipelajari. Maka apabila ada orang yang dia semangat belajar bahasa Arab dan faraid dan dia mumpuni dalam bahasa Arab dan faraid, maka hebat, luar biasa. Karena bahasa Arab yang pertama itu adalah mencerminkan bahwasanya dia nanti akan memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang sempurna. Kemudian faraid ini menunjukkan kecerdasannya dalam memahami sesuatu. Ini kelihatannya dapat waris, tapi ternyata tidak. Kenapa? Ada hajib, ada penghalangnya. Siapa penghalangnya? Oh, penghalangnya adalah ini. Karena ini adalah hubungannya sama ini adalah ini. Maka menunjukkan apa? Oh, dia pintar, bisa memahami situasi dan kondisi, dan juga ini harusnya dapat ini tapi nggak dapat ini karena alasannya ini, maka dia menunjukkan apa? Orang yang cerdas. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang lain kita bawakan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah keistimewaan ilmu nahwu. Beliau katakan, man tabahara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang dia ilmunya tentang ilmu nahwu itu luas sebagaimana lautan. Bahasa kita, orang yang mumpuni dalam ilmu nahwu ihtada ila kulli ulum, maka dia bisa mendapatkan petunjuk untuk semua ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena tadi sudah kita bilang semua ilmu dalam Islam ini butuh ilmu nahwu. Maka apabila kita kuasai kuncinya ilmu nahwu, maka kita dapat petunjuk, mudah untuk mempelajari semua ilmu-ilmu yang lainnya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ulama orang Arab, bahkan beliau berasal dari bangsa Quraisy. Maka beliau tidak heran, sangat amat perhatian dengan bahasa Arab. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan,
La us'alu an mas'alatin min masailil fiqhi, tidaklah aku ditanya tentang sebuah permasalahan di antara permasalahan-permasalahan fikih illa ajabtu anha min qawaidin nahwi, kecuali saya jawab pertanyaan tersebut dari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Berarti apa? Oh, berarti hebat sekali ya ilmu nahwu ini. Ada pertanyaan apa? Ini kenapa? Nah, Imam Syafi'i landasannya diantaranya adalah pakai ilmu nahwu. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ma'aratu biha yakni al-arabiyah illa al-isti'anata 'alal fiqhi. Dan tidaklah aku menginginkan untuk belajar bahasa Arab ini kecuali supaya aku gunakan dia untuk menolongku untuk memahami agama ini. Imam Syafi'i katakan, aku nggak belajar bahasa Arab, saya nggak mau belajar bahasa Arab kecuali tujuannya adalah supaya saya paham agama. Maka itu adalah tujuan utama kita belajar bahasa Arab, yaitu supaya kita bisa memahami agama Islam ini dengan benar dan dengan pemahaman yang sempurna sebagaimana yang disampaikan dalam bahasa asalnya itu bahasa Arab dan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebagian orang itu belajar bahasa Arab, ada model yang belajar bahasa Arab untuk belajar bahasa untuk bahasa, ada yang belajar bahasa untuk agama. Contoh yang belajar bahasa untuk bahasa, dia belajar bahasa Arab tujuannya apa? Mau kerja di Saudi sebagai TKI, TKW ya. Dia belajar bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran. Bukan untuk baca kitab, bukan untuk memahami kajian, bukan. Buat apa kerja? Ini majikannya bilang roh, ini artinya apa ya? Roh artinya pergi. Nah, dan seterusnya. Ada juga yang belajar bahasa Arab untuk apa? Agama. Dia belajar bahasa Arab tujuannya adalah untuk memahami agama. Nah, ini adalah belajar bahasa Arab yang berpahala, dan itulah yang kita inginkan. Oleh karena itulah, kalau memang digunakan belajar bahasa Arab ini untuk agama dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tadi kita sampaikan, ya bolehlah kalau kita langsung berkonsentrasi ke metode belajar yang kedua, yaitu dengan kosakata, kemudian belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Mungkin banyak di antara kita yang merasakan, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah lama belajar bahasa Arab kok nggak bisa-bisa. Ini susah banget saya itu kalau belajar bahasa Arab. Beda sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mudah. Di antara sebabnya cuma satu. Di antara sebabnya satu, yaitu apa? Tidak membiasakan diri untuk berbahasa Arab. Buktinya antum misalkan baca buku terjemah, kalau ada ayat Al-Quran ataupun hadis, jujur nggak langsung lewat ke terjemahnya, tidak baca teks Arabnya. Sebagian besar kita demikian. Ini kalau ada dikutip bahasa Arab, Al-Quran ataupun hadis, langsung apa? Lompat baca terjemahnya, tidak baca teks aslinya. Ya akibatnya apa? Kita tidak terbiasa untuk bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris, nah, ini wajib. Kenapa? Saya kuliah textbooknya bahasa Inggris. Mau nggak mau saya harus belajar bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris, ada yang belajar karena memang suka, ada belajar kenapa? Terpaksa. Maka bahasa Arab pun harus diberlakukan juga demikian. Ada yang memang suka bahasa Arab, ya wajar dia bahasa Arab belajar. Ada juga yang harus dipaksa. Dipaksa. Kenapa? Ya karena kita butuh untuk belajar Al-Quran, hadis Nabi SAW, harus dipaksa. Di antaranya adalah dengan adanya Ma'had Ibnul Katsir. Santri dipaksa untuk bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab. Meskipun ya nggak maksa-maksa bener lah. Tapi ini adalah di antara alternatif untuk apa? Supaya antum sadar. Ini butuh. Kalau seandainya belum sadarnya nanti ya sementara dipaksa dulu. Mau nggak mau antum ini harus paham ini karena nanti kita ada pelajaran kayak gini. Ya, kenapa? Karena tidak terbiasa. Orang Jawa bilang meeting tresno jalanan saka kulino. Ya, awal dari cinta dan suka itu berasal dari apa? Terbiasa. Antum hafal surat Al-Fatihah kenapa? Terbiasa. Saking terbiasanya
kita sholat, kadang-kadang kok sudah sampai waladolin baru sadar, kok tadi sampai waladolin ya, sudah sampai waladolin ya. Saya tadi kok gak kerasa baca Al-Fatihah dari awal. Kenapa? Saya terbiasanya. Begitu pula orang Arab kok bisa bahasa Arab melipit kayak gitu. Ngitung saja itu langsung otomatis mudzakkar muannasnya main. Ini bendanya langsung dia jamakkan. Nah, kalau orang non Arab itu mikir dulu, ini bendanya itu mudzakkar apa muannas ya? Kalau bendanya mudzakkar itu nanti bilangannya muannas, harus kebalikan. Nanti baru paham kalau belajar bahasa Arab. Ini kan belum belajar, ini apa ada yang kayak gitu ada. Percaya saja dulu. Nah. Percaya saja dulu. Nanti kalau sudah belajar baru rasakan. Ya, kenapa orang Arab kok bisa kayak gitu? Ya biasa saja. Mereka sudah terbiasa dari kecil, ibunya bahasa Arab, bapaknya bahasa Arab dan yang lainnya. Sama seperti kita. Kok kromain gilim lipit banget ya orang Jawa? Ya biasa saja karena orang tuanya kayak gitu dan seterusnya terbiasa gitu ya sudah. Berarti apa? Faktor pembiasaan. Sama mungkin ketika antum mungkin sudah belajar bahasa Arab kok nggak bisa kayak gini. Di antara alasannya adalah karena mungkin antum nggak praktek. Mau teori toh dibahas kayak gitu, nahwu sorof kayak gitu terus tanpa adanya praktek. Nah, kalau sudah dapat dasar-dasar nahwu dan sorof langsung praktek. Karena dengan praktek ini antum tahu pakainya gimana. Oh pakainya di sini sehingga ini makna kalimatnya adalah demikian. Langsung tahu praktisnya. Nah, kalau mungkin cuma ini isim, ini fiil, ini huruf kayak gitu terus, ini bosan dan juga nanti nggak tahu pak pakainya. Begitulah sorof. Mau cuma ngafalkan wazan terus pola-pola kata fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun dan seterusnya besoknya kayak gitu dan kosakatanya itu toh nggak tahu artinya, maka apa stagnan dan dia tidak akan tahu pakainya di mana. Maka pembiasaan dan juga tatbik penerapan kaidah-kaidah teori-teori bahasa Arab dalam kasus real dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW ataupun perkataan para ulama. Maka harus dibiasakan. Gimana cara membiasakannya? Minimal cara pembiasakannya adalah dengan antum pelajari makna-makna ayat ataupun doa-doa yang antum baca sehari-hari, makna-makna dzikir yang antum baca sehari-hari. Itu insya Allah cukup banyak dan cukup merepotkan bagi kita yang tidak terbiasa maksud saya. Tapi ini berfaedah sekali. Coba antum tes diri antum sendiri. Dari takbiratul ihram sampai salam itu ada nggak zikir dan bacaan sholat yang belum saya tahu artinya? Minimal itu. Kalau sampai ada ya sudah ngurusi itu. Sambil belajar kaidah-kaidah bahasa Arab yang lainnya. Begitu pula dengan doa-doa yang lain. Kemudian misalkan kalau khutbah dengarkan khutbah Jumat ya minimal tahu ini imamnya itu isi doanya apa ya. Jangan cuma amin saja. Nanti imamnya bilang Robbi firli wali walidayya amin, misalkan seperti itu. Padahal imamnya berdoa untuk dirinya sendiri. Harusnya apa? Robbi fir lana wali walidayna. Harusnya pakai na. Kenapa? Karena dia berdoa untuk semua. Maka ini adalah pentingnya belajar bahasa Arab dan mengapa kita harus belajar bahasa